Jokowi hari ini, Rabu 7 Agustus 2024, merangkum dua berita pilihan, antara lain, Luhut Binsar Panjaitan beri salam perpisahan pada Presiden Joko Widodo. Hingga berita putri dari penyanyi David Bayu alias Ade kembali diperiksa polisi. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sampaikan ucapan salam perpisahan pada Presiden Joko Widodo yang akan mengakhiri masa jabatannya pada bulan Oktober mendatang pada Rabu 7 Agustus 2024. Hal itu disampaikan Luhut di hadapan Presiden Joko Widodo saat peresmian pabrik bahan anoda baterai litium di Kendal, Jawa Tengah, Rabu 7 Agustus 2024. Pada kesempatan itu, Luhut menyinggung soal kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dalam kurun waktu 3 bulan akan mengakhiri masa jabatannya. Luhut mengatakan Jokowi telah mewariskan landasan Indonesia sebagai negara industrialisasi. Kami tidak takut bersaing dengan mereka karena kita juga memiliki modal kekuatan yang baik serta kredibilitas kepercayaan yang selama ini sudah kita bangun. Dan saya percaya dengan leadership Bapak, walaupun Bapak beberapa waktu lagi akan meninggalkan pemerintahan, memimpin ini, tapi Bapak telah meninggalkan legacy yang saya kira tidak mudah dibentuk oleh orang lain. Dan saya percaya Bapak Presiden sepanjang waktu orang akan mengenang bahwa Bapak telah meletakkan landasan negara ini menjadi negara industrialisasi. Tidak hanya pengekspor raw material. Saya kalau boleh mungkin agak sentimental, selamat jalan Pak. Bapak akan menjadi kenangan yang indah buat Indonesia. Walaupun masih 2-3 bulan Pak Presiden, tapi saya kira acara penting semacam ini menurut saya sangat, buat saya pribadi sangat menyentuh. Karena saya ingat Pak di depan pintu masuk istana di yang belakang Bapak firm untuk menyangkut kita memban ekspor nikel ore. Dan itu merupakan tantangan, kita kehilangan 1,5 miliar waktu itu. 1 miliar sekian, tapi sekarang buahnya kita lihat Pak, kita disegani, dihormati, dan teknologi kita tambah bagus, dan ekspor kita akan meningkat. Jadi saya yakin dalam kurun waktu yang tidak lama, ekspor kita dalam turunan hilirisasi ini, Bapak Ibu sekalian akan meningkat sangat signifikan. Dan lebih dari itu, tidak ada orang menganggap enteng lagi Indonesia, bahwa Indonesia ini bisa diatur-atur oleh siapapun. Indonesia negara besar, negara yang mempunyai karakter, negara yang bisa mengatakan ya dan negara yang bisa mengatakan tidak. Oleh karena itu, kita semua pembantu presiden harus betul-betul mengantar semua, mengawal semua aturan-aturan peraturan ini dengan baik. Kita harus menjaga kredibilitas Bapak Presiden yang sudah dibangun selama 10 tahun. Kita semua pembantunya harus bahu-membahu melakukan ini dan saling mengingatkan untuk kita tidak mengkhianati ketentuan atau kredibilitas yang sudah dibuat Bapak Presiden. Itu Bapak Presiden dari saya, dan saya sekali lagi rasa hormat pada Bapak, karena Bapak telah memimpin kami, paling tidak dari saya sendiri selama 10 tahun yang pernah berada di bawah Bapak, dan masih ada 2-3 bulan ke depan. Tapi saya yakin sekali lagi, hakul yakin bahwa apa yang sudah Bapak letakkan ini akan menjadi landasan buat kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kurun waktu 3 bulan, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir. Dan salah satu peninggalannya adalah infrastruktur yang telah berhasil dibangun oleh Pak Jokowi selama 10 tahun masa pemerintahan. Selanjutnya, terduga pemeran video asusila yang mirip dengan anak dari artis David Bayu yakni Ade kembali diperiksa oleh penyidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait kasus video syur yang viral di sosial media. Dengan didampingi sang ayah dan salah seorang kerabatnya, ketiganya langsung masuk ke ruang pemeriksaan dan memilih diam saat dicecar beberapa pertanyaan oleh awak media. Didampingi ayahnya yakni David Bayu dan satu orang kerabatnya, terduga pemeran video asusila Ade tiba di Mapolda Metro Jaya pada Rabu siang. Tak banyak bicara, ketiganya hanya memilih diam saat dicecar oleh awak media terkait kasus video asusila yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Terlihat ketiganya serentak mengenakan topi dan juga masker serba hitam, sedangkan terduga pemeran video asusila atau anak dari David Bayu mengenakan kardigan berwarna biru dan hanya menunduk pada saat memasuki ruangan pemeriksaan. David, ini seperti apa nih hari ini menemani Audrey lagi, Bang David? Sebagai garda terdepan untuk keluarga seperti apa, Bang? Bang David, Audrey ini keadaannya. Mas, panggil. Mungkin siap, Audrey. Itu, Audrey.
Dia siap menjalani pemeriksaan hari ini kalau udah Bang David kalau dia siap jalan pemeriksaan juga. Udah yuk, lepas yuk. Ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Rabu siang, kuasa hukum Ade, Sandi Arifin mengatakan, kedatangan Ade hari ini untuk melanjutkan pemeriksaan yang ditunda kemarin lantaran kliennya mengalami gangguan kesehatan pada saat menjalani pemeriksaan. Oke, hari ini agendanya kami akan mendampingi klien kami, Mbak Audrey, karena kemarin kita mengajukan permohonan untuk ditunda hari ini karena alasan kesehatan. Tapi alhamdulillah hari ini sudah siap dan yang bersangkutan klien kami sudah di atas. Kami segera menyusul untuk mendampingi. Intinya hari ini klien kami sudah siap untuk diperiksa, meneruskan berita acara pemeriksaan yang kemarin kita minta tunda. Kemarin sampai terakhir berapa pertanyaan yang kemarin? Terus sekarang agendanya udah berapa pertanyaan? Kurang lebih kemarin 3-5 pertanyaan. Itu berkaitan dengan apa saja yang ditanyakan? Nantilah, kan masih berjalan BAP-nya. Nanti setelah BAP nanti kita jelasin. Mungkin untuk lebih detailnya isi dari keterangan semua bisa ditanyakan ke pihak penyidik. Hari ini didampingi sama ayahnya, ya. Hari ini katanya mau sama ayahnya. Sudah di dalam juga atau menyusul? Sudah di atas. Ya. Sebelumnya, terduga pemeran video asusila yang viral di media sosial atau anak artis David Bayu diperiksa oleh penyidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Pada saat sedang diperiksa, Ade mengalami gangguan kesehatan sehingga kuasa hukumnya meminta untuk penundaan penyidikan. Satu lagi korban yang berasal dari kalangan artis akibat penyebaran video asusila yang tidak bertanggung jawab. Demikian Voy hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voy.id dan follow Voy.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.